Pendidikan, beliau sarjana jurusan perencanaan wilayah dan kota di sarjana S1 Universitas Islam Bandung, lalu S2 di Institut Teknologi Bandung, jurusan perencanaan wilayah dan kota. Untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan founder dari Surban ID dari Februari 2020 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan Biro Pengembangan di Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, pengurus Provinsi Jawa Barat dari Desember 2019 sampai dengan sekarang. Beliau juga pernah menjadi ketua bidang pengembangan profesi Himpunan Mahasiswa Cabang Bandung dari Februari 2019 sampai dengan Desember 2020. Beliau juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Teknik Universitas Islam Bandung dari Januari 2016 sampai dengan Maret 2017. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Bidang Hukum Internal dan Eksternal di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung pada Oktober 2020 sampai dengan Mei 2016. Pengalaman kerja, beliau pernah menjadi asisten dosen di Universitas Islam Bandung pada April sampai dengan Desember 2019. Beliau juga pernah menjadi tenaga surveyor Bapeda Kabupaten Bandung dari 1 sampai 10 April 2019. Lalu pernah menjadi tim klinik bimbingan teknis PT Tiga Cakra Bima Karya di 7 sampai 9 November 2018 di Banda Aceh. Lalu petugas pemetaan LPPM Institut Pertanian Bogor dari 8 sampai 23 September di Magelang. Lalu asisten peneliti Universitas Islam Bandung September 2018 sampai dengan Februari 2019. Dan pernah kerja praktik sebagai pembantu asisten tenaga ahli PT Gata Multi Konsultan Juli 2017 sampai dengan Januari 2018. Beliau juga sudah mempunyai sertifikasi keahlian di bidang ahli pemetaan wilayah dan kota muda, lembaga pembagian jasa konstruksi di Bandung dari Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2023. Lalu beliau telah mendapatkan beasiswa unggulan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta pada September 2020 sampai dengan Agustus 2021. Nah, selanjutnya segera kami persilahkan kepada yang terhormat Kang Mufizil Mukafah. Kami silahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Dede ya yang sudah mempersilahkan saya untuk berbagi di kegiatan hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada panitia yang telah mengundang saya untuk hadir di kegiatan ini. Jadi suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah forum ini bersama kawan-kawan. Semoga apa yang nanti saya bagikan bisa sedikitnya bermanfaat secara umum untuk kawan-kawan maupun secara khususnya untuk saya pribadi juga. Saya izin share screen ya. Mungkin minta tolong host untuk memperbolehkan share screen. Masih disable ya untuk share screen. Mungkin host bisa dibantu. Oke, saya jadi host ya. Oke.
Apakah sudah terlihat? Halo? Belum terlihat kemarin. Oh, udah. Udah. Udah ya? Udah. Oke. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi panitia meminta saya untuk berbagi terkait dengan materi project management. Jadi perkenalan mungkin tadi sudah ya oleh moderator. Jadi kalau profil saya secara singkat mungkin mereview sedikit. Secara pendidikan dulu saya S1 di Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba, selesai di tahun 2018 dan juga melanjutkan di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, baru selesai di bulan Juli lalu. Lalu untuk pengalaman organisasi saya pernah aktif di HMI Cabang Bandung, diamanai sebagai Ketua Bidang Pengembangan Profesi. Lalu juga sekarang masih aktif di Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Barat di Biro Pengembangan di bawah Sekretariat. Lalu juga saya aktif sebagai anggota di International Society of City and Regional Planners. Dan juga saya menginisiasi platform bernama Surban ID atau Sustainable Urban Development Indonesia di tahun 2020 sampai saat ini. Mungkin sedikit ya saya memperkenalkan terkait Surban ID atau Sustainable Urban Development Indonesia. Jadi kami mengusung tagline Collaboration of Urban Citizen Power. Apa sih Surban ID? Jadi Surban ID ini adalah platform kolaborasi para aktor pembangunan perkotaan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui tata kelola perkotaan kolaboratif. Nah, kami mendorong 3 solusi ini. Yang pertama yaitu membuka akses informasi dan pelayanan publik seluas-luasnya dengan pemanfaatan teknologi digital. Lalu mendorong transparansi dan akuntabilitas aktor pembangunan dengan mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat. Dan yang terakhir melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders perkotaan. Nah, Surban ID juga memiliki 5 fitur ini. Jadi Surban ID membangkitkan kesadaran masyarakat perkotaan hingga memastikan tercapainya pembangunan perkotaan berkelanjutan secara sistematis. Kalau dilihat fitur 5 ini seperti anak tangga, jadi ini secara sistematis dari mulai evoke, enrich, educate, empower hingga ensure. Nah, secara report kita secara program dari 1 tahun terakhir telah diikuti oleh 1.105 orang dari 259 instansi atau lembaga di 194 kabupaten kota atau 33 provinsi dan juga di 2 negara, Indonesia dan Timor Leste. Ini juga beberapa stakeholders atau beberapa instansi lembaga yang terlibat di kegiatan kami. Ini juga sudah memenuhi unsur pentahelix dari mulai akademisi, bisnis, komunitas, government atau pemerintahan, dan juga media. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait Surban ID, kawan-kawan bisa mengunjungi website dan juga beberapa media sosial yang ada dari Surban ID. Mungkin sekian ya untuk perkenalan singkat terkait Surban ID, karena memang saya diundang sebagai foundernya Surban ID ya. Nah, selanjutnya saya langsung masuk ke materi yang diminta oleh panitia untuk saya share kepada teman-teman di kegiatan ini. Jadi kira-kira apa sih yang membedakan project management dan juga manajemen secara umum? Ini kalau bisa saya inginnya 2 arah ya. Jangan hanya saya menyampaikan, tapi saya ingin ada proses diskusi di kegiatan kali ini. Mungkin itu pertanyaan awal saya. Kira-kira ada yang mau menjawab nggak? Apa sih yang membedakan project management dan juga manajemen secara umum? Mungkin boleh ada yang punya pandangan, silakan. Agar prosesnya lebih hidup ya, nggak hanya kayak di kuliah satu arah dari dosen ke mahasiswa, tapi di forum-forum seperti ini seharusnya memang dibangun proses diskursus yang 2 arah gitu. Silakan. Siap. Kuat. Wah, ini di bawah umur nih yang ini. Ada yang mau menanggapi dulu mungkin dari kawan-kawan?
Oke, kalau nggak ada nggak apa. Jadi setidaknya saya sudah mempersilakan ya. Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan di proses diskusi setelah saya share beberapa materi terkait project management ya. Jadi yang membedakan secara prinsip antara project management dan juga manajemen secara umum adalah time boundaries-nya. Jadi ada ibaratnya tenggat waktu ya. Kalau project management itu beda halnya dengan manajemen secara umum, dia skalanya juga biasanya lebih luas. Kalau project management dia ada batasan waktu tertentu dan scope atau ruang lingkup tertentunya. Nah, itu kurang lebih secara prinsip yang membedakan antara project management dan juga manajemen secara umum. Nah, kita masuk ke materi project management. Yang harus dibedakan adalah antara project dan juga operation. Nah, apa sih kira-kira yang membedakan antara project dan operation? Nah, kalau project sendiri dia project tersebut akan selesai prosesnya ketika project itu selesai. Gitu. Jadi tadi karena project ini dibatasi oleh batasan waktu tertentu. Apakah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Nah, itu biasanya akan ditetapkan dalam satu proyek tertentu. Beda halnya dengan kegiatan operasional atau operation. Nah, operation ini biasanya hal-hal yang rutin dilakukan oleh satu organisasi atau perusahaan. Jadi dia proses yang rutin berulang. Contohnya misalkan kegiatan administrasi, pencatatan keuangan dan sebagainya itu kan hal-hal yang sifatnya operasional. Beda halnya dengan proyek yang memiliki tadi batasan waktu tertentu. Lalu juga secara tim, proyek ini memang dia biasanya temporary, jadi dia hanya sementara timnya. Jadi ketika ada proyek tertentu, itu ditetapkanlah timnya. Misalkan project manajernya siapa, anggotanya siapa, dan sebagainya, itu ditetapkan untuk proyek tertentu saja. Beda halnya nanti ketika sudah melaksanakan operasional kembali ke masing-masing departemennya misalkan. Nah, kalau misalkan operation, dia biasanya secara tim itu tetap, karena biasanya mereka kan melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin ya, berulang. Jadi biasanya itu timnya utuh, stabil, dan tidak berubah-ubah. Misalkan dalam satu departemen, udah aja departemen tersebut gitu yang mengerjakan operation tertentu. Misalkan departemen keuangan, departemen engineering-nya, dan sebagainya gitu. Nah, lalu juga kalau proyek sendiri secara pekerjaan dia selalu baru dan original gitu. Jadi karena tadi jenis-jenisnya bisa banyak ya, tergantung dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari setiap proyeknya. Makanya biasanya proyek itu akan selalu baru dan original pekerjaan-pekerjaannya. Beda halnya dengan yang operation, dia repeated work gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya berulang, rutin, dilakukan bisa setiap hari dan sebagainya. Lalu proyek juga secara time, cost, dan scope atau ruang lingkupnya itu keterbatasan atau keterbatasan time, cost, dan ruang lingkupnya itu per prosesnya. Beda halnya dengan operation yang dia sudah ditetapkan secara tahunannya seperti apa. Lalu secara time and budget juga kalau project itu agak sulit diestimasikan, nggak semudah misalkan operation karena dia udah tahu berulang, dia udah tahu kira-kira untuk kegiatan ini cost-nya berapa, budgetnya berapa, dan sebagainya karena sudah beberapa kali melakukan kegiatan tersebut. Jadi otomatis lebih mudah untuk menentukan budgetnya. Makanya budgetnya itu lebih fix gitu, lebih pasti dibandingkan dengan project. Karena mungkin proyek sebelumnya belum pernah dikerjakan, jadi belum tahu satuan harganya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya itu perlu perlu survei dulu harga dan sebagainya agar bisa tahu kira-kira untuk secara waktu pengerjaan maupun juga budget itu seperti apa. Nah, kira-kira untuk perbedaan antara project dan juga operation ini ya. Nah, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke project management-nya. Apa sih yang dimaksud project management gitu?
Nah, kalau project management ini merupakan suatu proses ataupun cara dari sebuah bisnis dalam melakukan berbagai kegiatan proyek dan acaranya. Nah, jadi tadi ya, suatu organisasi, suatu perusahaan, dia kan biasanya punya program-program tertentu ya. Nah, program-program ini biasanya yang dibuat menjadi suatu project-project gitu. Nah, itulah yang memiliki batasan-batasan waktu tertentu dengan tujuan-tujuan tertentunya juga. Nah, dengan cara apa sih? Dengan cara pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang-orang. Nah, tadi apakah manfaatnya itu untuk internal atau misalkan untuk eksternal? Nah, itu juga nanti lebih lanjut, itu ada internal deliverables dan juga external deliverables. Itu mungkin next akan dibahas ya. Nah, tujuan project management sendiri ada beberapa hal. Yang utamanya adalah mampu mengelola risiko, lalu memaksimalkan potensi dari setiap anggota tim, selanjutnya membuat perencanaan yang lebih tepat, serta memanfaatkan setiap peluang yang ada dan juga melakukan pengelolaan integrasi. Karena tidak bisa dipungkiri ketika project itu kan memang bisa jadi melibatkan berbagai stakeholders ya. Jadi integrasi ini juga menjadi penting karena ketika tidak adanya integrasi bisa jadi proyek tersebut bisa memiliki problems gitu dan akhirnya mungkin mandek dan juga tidak selesai dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan di awal gitu. Nah, terus kenapa sih pentingnya ada atau pentingnya melakukan project management gitu? Emang apa manfaatnya, emang apa pengaruhnya gitu untuk kita melakukan project management. Nah, ini juga ada beberapa poin terkait kenapa sih project management ini penting gitu. Nah, yang pertama itu setting goals. Jadi gimana kita mengidentifikasi tujuan dan sasaran di awal proyek, ini membantu untuk kita fokus dan juga tetap fokus pada apa yang dicapai tadi. Jadi sebetulnya sebelum kita melakukan proyek pasti kan ada suatu masalah tertentu yang ingin kita selesaikan dan akhirnya kita menentukan tujuan tertentu untuk melakukan proyek tersebut yang harapannya itu akan dicapai pada akhir proyek nanti gitu. Nah, yang kedua adalah have a predetermined and fixed deadline gitu. Jadi karena tadi proyek ini punya batasan waktu tertentu, nah di project management ini telah ditetapkan gitu timeline-nya dan juga deadline-nya. Jadi di poin yang kedua ini merencanakan tugas apa yang perlu dilaksanakan, berapa lama waktunya yang dibutuhkan, dan urutan dalam melakukannya. Jadi tadi ya ada tugas apa yang perlu dilaksanakannya, berapa lama waktunya, dan juga urutan step by step-nya seperti apa untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini akan membantu memahami apakah tujuan yang ditetapkan itu realistis atau enggak, serta bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien dan tepat waktu, on time. Gitu. Nah, lalu yang poin ketiga adalah planning resources. Jadi kita bisa mengidentifikasi sumber daya apa aja sih yang diperlukan dan menyiapkannya pada waktu yang tepat. Mengidentifikasi sumber daya apa yang akan diperlukan dan menyiapkannya pada waktu yang tepat itu menjadi sangat penting ya. Jadi dalam proses manajemen juga secara manajemen secara umum kan kalau prosesnya itu ada POAK ya. Planning, organizing, actuating, controlling ya. Bahkan mungkin ditambahkan dengan evaluating. Nah, sama halnya dengan project management juga di sana ada proses planning-nya. Nah, disinilah kenapa project management juga penting karena di sana ada perencanaan sumber dayanya, perencanaan sumber daya yang dibutuhkan. Tadi di beberapa slide selanjutnya akan dijelaskan apa aja sih yang perlu direncanakan terkait dengan sumber daya tersebut. Nah, poin selanjutnya adalah menilai dan juga mencegah risiko. Nah, karena memang segala sesuatu itu kan dapat salah atau dapat keliru ya, salah perhitungan, terus juga salah koordinasi dan sebagainya. Akhirnya ada kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam suatu proyek. Nah, ketika banyak hal berada di luar kendali kita, berpikir lebih dulu terkait dengan resiko, ini akan membantu merencanakan apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan gitu. Jadi ketika kita sudah assessing and mitigating risk, kita akan tahu sebetulnya ketika risk itu benar-benar terjadi apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak kaget gitu ketika ada satu problem yang ada di satu project. Nah, itu kita udah mengantisipasi bagaimana sih mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut gitu.
Nah, yang terakhir adalah monitoring progress. Jadi dengan adanya project management ini, kita juga bisa mengontrol dan juga mengawasi ya. Kira-kira sejauh mana sih progress dari project tersebut. Jadi dengan monitoring progress ini, kita memiliki jadwal proyek yang telah ditentukan, memberi sarana untuk terus memantau kemajuan proyek itu sendiri. Dan menetapkan milestone juga membantu untuk tetap kontrak. Nah, makanya di project management ini nanti ada waktu 3 bulan harus sudah mencapai A, dalam 6 bulan mencapai B, dan selanjutnya gitu. Nah, itulah nanti yang bisa mengukur bahwa ternyata project kita on the track nih, terus juga on time. Nah, terus juga kemungkinan bisa juga nih, ini ngaret sekian hari atau sekian minggu, sekian bulan. Ini kenapa? Itu dilakukan evaluasi dan sebagainya. Nah, kira-kira 5 poin itulah yang menjadikan project management ini penting. Gitu. Nah, next terkait dengan tipe ya, mungkin tipe project management berdasarkan dari sudut pandang project manager. Jadi ada yang dinamakan internal atau in-house project management dan ada yang dikenal dengan external project management. Nah, apa yang membedakan? Kalau internal atau in-house project management ini, mereka menggunakan orang-orang dari dalam organisasi atau perusahaannya untuk mengelola dan memantau proyek. Lalu manajer proyek juga berasal dari stafnya sendiri yang ada dan biasanya dipilih berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan tujuan proyek. Nah, beda halnya dengan external project management, bedanya adalah kalau external project management dia membawa orang-orang spesialis dari luar gitu, yang bukan stafnya sendiri, dan biasanya mengontrak manajer proyek berdasarkan proyek demi proyeknya gitu. Nah, apa sih plus minus dari masing-masing sebetulnya ya? Jadi memang masing-masing juga punya plus minus ya, karena biasanya kalau staff sendiri kan dia udah lebih tahu terkait objektif atau tujuan atau visi dari perusahaannya. Nah, makanya biasanya itu bisa punya motivasi tersendiri yang lebih optimal dibandingkan dengan external project management yang mungkin ownership terhadap project-nya tidak terlalu besar ya, karena kalau misalkan external project management kan biasanya ya udah dia dibayar, dia melakukan project tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang udah ada gitu. Jadi mungkin dia nggak melakukan hal lebih, beda halnya dengan yang internal. Nah, kalau misalkan keterbatasannya apa sih? Nah, biasanya juga kan kalau internal ini dia punya keterbatasan secara skills ya, secara skill setnya mungkin terbatas juga. Nah, mungkin akhirnya hasil dari proyeknya tidak maksimal. Nah, beda halnya dengan external project, dia mungkin secara spesialisasi lebih oke ya, karena ketika kita meng-hire dari eksternal, itu kita bisa menentukan kira-kira yang masuk kualifikasi untuk kegiatan proyek ini seperti apa, kita bisa menentukan dan kita bisa mencari yang terbaik dari situ. Nah, cuman misalkan untuk negatifnya tadi ya, secara ownership mungkin kurang, terus juga ada kemungkinan untuk kebocoran data dari perusahaan, karena walaupun misalkan udah ada non-disclosure agreement dan sebagainya, bisa saja tetap ada celah-celah untuk kebocoran dari data perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di project management juga ada yang dikenal dengan the triple constraints ya. Jadi ini beberapa batasan atau keterbatasan dari satu project management. Itu ada time, cost, dan scope gitu. Waktu, biaya, dan juga ruang lingkup. Nah, inilah yang nanti ketiga ini sebetulnya saling interdependent gitu. Jadi saling bergantung. Ketika ada waktu yang berubah, otomatis cost juga akan berubah, dan mungkin secara ruang lingkup akan berubah juga. Begitupun juga ketika ruang lingkup berubah, itu akan mempengaruhi waktu dan juga cost. Gitu. Misalkan ketika pembangunan jalan secara scope sekian kilometer, tapi ketika scope-nya dirubah, itu kan pasti akan akan memakan waktu yang bisa lebih, bisa kurang, maupun secara cost bisa lebih, bisa kurang juga gitu. Jadi masing-masing ini saling bergantung gitu. Nah, inilah yang nanti menghasilkan satu kualitas dari proyek tersebut. Nah, lalu apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan satu proyek? Ini ada beberapa poin. Yang pertama, ada ketepatan waktu dari proyeknya,
lalu juga kualitas proses dan deliverables. Tadi ya, deliverables ini jadi seperti apa ya, hasil dari suatu proyek tersebut gitu, yang akan apa ya namanya, yang akan diserahkan kepada pemilik. Jadi mirip-mirip output lah, mirip-mirip output projectnya gitu. Itu namakan deliverables. Dia bisa apa namanya, bisa tangible maupun intangible. Kalau intangible misal seperti untuk menempatkan karyawan barunya gitu, karena mungkin kantor yang lama itu secara kapasitas udah nggak mencukupi, hanya bangun apa namanya, bangunan yang baru. Nah, hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau intangible misalkan melakukan satu training, melakukan satu workshop untuk satu perusahaan tertentu, akhirnya si apa namanya, si pegawai-pegawai dari perusahaan tersebut memiliki apa namanya, pemahaman yang lebih baik dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu ya. Lalu varian dari implicated cost, lalu apa namanya, kepuasan dari stakeholders, dan juga performansi dari business case-nya. Nah, kurang lebih ini beberapa poin dari apa namanya, ukuran keberhasilan dari suatu project management. Nah, lalu secara proses atau life cycle dari project management ini seperti apa sih? Nah, biasanya umumnya bisa dibagi 4 atau 5 ya. Nah, yang membedakan biasanya ada di yang poin execution. Nah, di execution ini sebetulnya nanti ada eksekusinya dan juga ada proses monitoring. Nah, itu biasanya ada yang digabungkan dalam satu proses di execution, ada yang memang dipisahkan. Jadi ada yang 4, ada yang 5. Yang bedakan mungkin tadi aja sebetulnya. Nah, yang pertama adalah project initiation. Nah, di project initiation ini proses penciptaan proyek yang memerlukan tadi definisi tujuan proyeknya mau apa, baik itu tujuan utamanya dan tujuan sekundernya seperti apa, serta kerangka waktu dan timeline kapan tujuan tersebut diharapkan akan terpenuhi. Lalu ke proses selanjutnya adalah project planning. Di sini proses untuk menentukan gimana sih menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu yang tadi ditetapkan. Terus biasanya dengan tahapan yang telah ditentukan dan dengan sumber daya yang telah ditentukan juga. Nah, disinilah tadi penentuan apa namanya, sumber daya dan juga penentuan tahapan-tahapannya seperti apa. Next, project execution. Nah, di fase ini di mana rencana yang dirancang di fase sebelumnya itu dilaksanakan, dieksekusi, diimplementasikan gitu. Nah, tujuan dari pelaksanaan proyek adalah untuk memberikan hasil yang diharapkan dari proyek atau deliverables tadi dan direct output lainnya gitu. Nah, yang di proses terakhir adalah project closure. Nah, ini yang paling penting juga selain tadi project initiation, juga project closure-nya, karena yang di apa namanya, di review tadi, kalau misalkan project management ini kan dia punya batasan waktu tertentu. Nah, ketika project ini tidak ditutup gitu, nah ini akan terus bisa berkepanjangan dan itu akan apa namanya, akan membebani dari pemilik projectnya biasanya. Nah, apa sih project closure itu? Jadi kegiatan pemberitahuan proyek untuk memastikan penyertaan dokumen proyek, pengarsipan dalam aset proses organisasi, melakukan pembayaran akhir, melepaskan sumber daya dan menyelesaikan proyek. Jadi kan biasanya kalau misalkan apa namanya, misalkan ada tender nih, tender dari misalkan pemerintah ada tender untuk mengerjakan proyek A. Nah, si apa namanya, yang proyek ini untuk project initiation mungkin kan di proses tender tersebut akhirnya dibuat planningnya seperti apa, dieksekusi. Nah, akhirnya harus ditutup, karena kalau misalkan nggak ditutup, si pemilik proyek ini bisa terus menagih gitu. Wah, ini revisi lagi. Padahal misalkan secara waktu udah terlewat misalkan, terus juga secara cost tentunya udah melebihi cost yang ditetapkan di awal dan sebagainya. Nah, itu pentingnya kenapa perlu project closure gitu. Akhirnya semua stakeholders itu menyepakati bahwa ini sudah selesai, dan ketika misalkan ada tambahan-tambahan lain mungkin itu bisa dibuatkan project yang baru bahkan gitu. Jadi tidak membebani yang mengerjakan project-nya. Itu kurang lebih terkait project management life cycle.
Nah, untuk detail dari masing-masing project life cycle tersebut, yang pertama ada project initiation. Nah, di project initiation ini sebenarnya yang paling penting adalah define problem statement ya. Jadi kita kan ketika melakukan tentu ada apa namanya tertentu gitu yang diselesaikan. Akhirnya kita melakukan suatu project dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tersebut sebetulnya kan. Nah, jadi yang paling pertama dalam project initiation itu sebetulnya tadi define dulu problem statement-nya itu apa. Baru nanti ketika apa namanya, apa namanya, problem statement itu juga harus spesifik ya. Ada namanya apa namanya SMART. Jadi spesifik, measurable, terus apa namanya actionable kalau saya nggak salah, relevan, dan juga punya time-nya gitu, punya ketentuan waktunya kapan gitu. Nah, itu perlu problem statement yang apa namanya yang memenuhi kriteria SMART tadi, specific, measurable, lalu actionable, relevan, dan juga memiliki time bound-nya. Nah, setelah udah ada problem statement tersebut, barulah masuk ke beberapa poin proses ini. Yang pertama, develop business case-nya mau seperti apa, lalu apa namanya melakukan feasibility study. Tadi kan apakah ini proyeknya visible untuk dilakukan atau enggak. Kalau enggak visible ya berarti jangan dikerjakan gitu. Karena itu akan membadi sendiri dari apa namanya yang melakukan proyek tersebut. Lalu establish a project charter-nya ini. Jadi perjanjian ini juga menjadi penting. Jadi project charter ini merupakan apa namanya kesepakatan yang menjadi guideline untuk proyek tersebut. Di sana udah ada project goal-nya apa, roles dari masing-masing stakeholder seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, terus juga apa namanya stakeholders kuncinya itu siapa aja, dan juga apa namanya level of authority, otoritas dari project manager itu sejauh mana gitu. Nah, setelah itu menunjuk project timnya siapa aja. Misalkan dalam project A membutuhkan tim dewan qualifier perlu memiliki ahli ABC. Contoh misalkan di kegiatan project perencanaan misalkan di bidang saya. Misalkan untuk kegiatan perencanaan rencana tata ruang misalkan, itu membutuhkan ahli sebagai tim leader, ahli perencanaan kota utama, lalu butuh yang ahli lingkungan, butuh ahli kebijakan karena outputnya nanti untuk peraturan daerah. Terus misalkan ahli pemetaan dan sebagainya, ahli geologi dan sebagainya. Nah, itu penentuan project timnya seperti apa. Lalu tentukan juga project office-nya sebagai base camp dari project tersebut. Untuk urusan administrasi, terus juga apa namanya untuk report dan sebagainya itu harus ditetapkan. Nah, akhirnya juga perform phase review. Jadi itu juga mereview fase-fase dari kegiatan project tersebut. Nah, next ke project planning. Nah, inilah hal-hal yang perlu direncanakan dalam proses project planning ini. Pertama dari sumber daya manusianya, tadi dari availability-nya, dan juga skills. Nah, kita harus bisa memahami dalam proyek tertentu apa aja sih skills yang dibutuhkan gitu, ahli-ahli apa aja sih yang dibutuhkan, dan kira-kira orang tersebut available atau enggak. Ketika kita tahu misalkan, oh dia punya skills ini tapi dia nggak available karena dia mengerjakan proyek lain, itu juga nggak bisa. Nah, makanya tadi selain skillsnya juga availability-nya. Lalu secara finansial, secara keuangan, ya harus dihitung juga cost dan budgetnya berapa kira-kira. Lalu secara komunikasi, nah ini juga alur koordinasi ya. Jadi kira-kira kepada siapa dan kapan kita harus melakukan komunikasi dalam format seperti apa? Apakah via email, apakah via apa namanya bisa WhatsApp grup atau dan sebagainya, terus ditentukan juga. Nah, tadi juga bagaimana kita apa namanya menghadapi satu risiko gitu. Nah, ini harus juga direncanakan karena kan tadi kenapa pentingnya project management juga untuk meminimalisir atau memitigasi risiko ya. Dan yang terakhir adalah kualitasnya. Jadi kita punya target kualitas dari project tersebut mau seperti apa. Nah, dalam project execution di apa namanya proses yang ketiga ini
tadi sebenarnya bisa dipecah jadi dua ya, project execution tuh. Jadi bisa project execution dan juga project monitoring gitu. Nah, tapi dalam apa namanya, dalam materi ini saya coba gabungkan. Jadi di project execution itu ada building deliverables-nya. Tadi kan kita yang telah direncanakan tadi ya kita kerjakan gitu, dan akhirnya nanti menghasilkan deliverables-nya. Nah, gimana sih kira-kira strateginya untuk mencapai apa namanya hasil yang optimal gitu? Nah, yang pertama tadi leaders-nya harus punya skills, pasti skillnya kepemimpinan ya. Contoh misalkan kalau tadi di materi sebelumnya kawan-kawan kalau saya nggak salah udah belajar terkait the art of leadership, misalkannya leadership skills. Nah, yang kedua adalah build high performing teams. Nah, makanya tadi penting kenapa kita menentukan satu tim yang solid, yang utuh untuk melaksanakan proyek tertentu. Selanjutnya adalah team effort. Jadi bagaimana tim juga memberikan effort untuk hasil yang optimal juga gitu. Jadi effort yang maksimal untuk mencapai tujuan yang maksimal juga. Nah, selanjutnya adalah monitor the accountability. Jadi selama prosesnya juga perlu dilakukan pengawasan karena bisa jadi tadi ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Apakah ada keterlambatan, ada kekeliruan, karena tadi ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Makanya kita perlu fleksibel menghadapi atau dalam mengerjakan proyek tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan monitor dan kontrol. Ini ada beberapa major aspek ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama time, cost, quality, change, risk, issue, procurement, acceptance, dan communication. Nah, ini 9 aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap project execution. Nah, proses yang terakhir adalah project closure. Nah, inilah di mana kita menyelesaikan dan menutup project itu, dan ini merupakan proses terakhir dari life cycle-nya project management. Jadi kapan sih kita menentukan bahwa ini tuh udah selesai nih. Nah, ketika ada kesepakatan bahwa atau sudah dipastikan bahwa seluruh pekerjaan ini udah selesai dikerjakan gitu. Jadi dari yang ini semua kegiatan sudah selesai dilakukan. Semua kita juga harus memastikan bahwa semua stakeholders ini juga telah menyepakati bahwa semua proses dalam project management ini sudah dilaksanakan. Nah, yang terakhir adalah formal recognition-nya. Jadi harus ada bentuk secara formal bahwa project ini sudah diselesaikan. Jadi ini menunjukkan bahwa semua sudah setuju nih dan sudah sepakat bahwa project ini sudah selesai gitu. Nah, untuk step-nya adalah yang pertama ada complete paperwork-nya, jadi semua berkas-berkas ini diselesaikan secara administrasi, karena inilah yang menjadi nanti dasar ketika ada hal-hal yang mungkin dipermasalahkan. Nah, ketika udah ada paperwork ini kan sebenarnya secara administrasi itu udah jelas. Oh, ini misalkan kegiatan ini udah diselesaikan nih, ini udah ditandatangani oleh berbagai pihak ini, bahwa mereka menyetujui bahwa ini sudah selesai dan sebagainya. Ini penting. Yang kedua adalah release sources. Nah, ini sumber daya memang yang kita manfaatkan dari pihak luar misalkan. Nah, ini kita rilis, kita serahkan gitu sources yang dari luar. Nah, akhirnya yang ketiga adalah archive dokumen. Nah, ini juga penting, bagaimana kita mengarsipkan dokumen-dokumen administrasi tadi, karena mungkin bisa jadi ke depan ada hal bertanggungjawabkan. Contoh kalau misalkan kalau pemerintah kan nanti dicek sama BPK lah apa dan sebagainya. Kalau perusahaan juga bisa
di assessment oleh apa namanya akuntan publik misalkan dan sebagainya. Itu pentingnya archive documents. Jadi semua hal di jalan itu sudah terdokumentasi melalui arsip-arsip yang sudah lengkap gitu. Jadi secara aman gitu, nggak ada masalah. Untuk project management seperti itu ya. Terakhir mungkin untuk apa namanya sebagai pegangan kawan-kawan dalam melakukan hal apapun, menurut saya ada 3 hal. Yang pertama ada komitmen, yang kedua adalah persisten dan juga konsisten. Nah, jadi gabungan dari ketiga hal inilah yang bisa membuat kawan-kawan untuk apa ya, melakukan hal apapun lah, bisa berhasil di bidang apapun, di proses apapun. Ini menurut saya sudah lengkap gitu, sudah merangkum seluruh hal yang perlu dimiliki oleh kawan-kawan. Ini juga berdasarkan hasil apa namanya saya baca dari beberapa referensi dari beberapa tokoh, dan inilah intisari yang saya rangkum gitu dalam perjalanan tokoh-tokoh tersebut. Jadi 3 hal ini yang saran saya perlu dimiliki oleh kawan-kawan dalam menjalankan hal apapun. Gitu. Oke, sekian mungkin pemaparan materi dari saya. Nanti kita lanjutkan di proses diskusi. Jika kawan-kawan juga nanti ingin apa namanya bersosialisasi lebih lanjut, komunikasi lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, kawan-kawan bisa hubungi saya via email, LinkedIn, WhatsApp, ataupun juga Line, Instagram, dan Twitter. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kamu yang telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi para peserta yang akan bertanya. Silakan untuk menekan raise hand atau bisa melalui chatnya dengan menyebutkan identitasnya tertentu. Silakan kepada teman-teman semuanya yang bertanya. Udah ada yang raise hand ya mungkin ya. Ya, Mangga moderator dipersilakan aja. silahkan kepada Ilham dari AKS. Pertanyaannya. Baik, terima kasih ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, on cam dikarenakan ini sinyalnya nggak terlalu bagus ya Kang. Maaf. Ya, nggak apa santai. Izin bertanya ya Kang, berbicara mengenai manajemen sangat penting sekali ya Kang, termasuk dalam organisasi sekalipun kedudukannya. Dari manajemen itu sendiri sangat penting karena dapat mempengaruhi terhadap operasional organisasi. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana mengimplementasikan manajemen pada organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan langkah-langkah yang ada pada manajemen itu sendiri, Kang. Terima kasih. Oke, thank you Ilham. Moderator, apakah langsung dijawab atau ditampung dulu ya? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, ya.
Ya, makasih banyak Ilham pertanyaannya. Jadi kira-kira gimana sih mengimplementasikan manajemen yang baik ya dalam lingkup organisasi? Secara singkat mungkin gitu ya, Ilham ya. Iya Kang, iya Kang. Oke. Nah, memang betul ya, project management juga nggak hanya, memang kebanyakan kan di bisnis ya, term project management. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu apa namanya dilakukan dalam lingkup organisasi sebetulnya. Nah, kira-kira gimana sih untuk project management yang baik? Tadi mungkin apa namanya kita udah membedakan ya hal antara manajemen secara umum dan juga project management. Kalau manajemen secara umum itu lingkupnya lebih luas lagi gitu. Apakah manajemen secara organisasi, per departemen atau apa dan sebagainya itu secara umum. Tapi ketika kita membahas terkait project management itu sudah lebih spesifik, ruang lingkupnya juga sudah terbatas. Nah, makanya mungkin yang saya tangkap mungkin ini lebih ke project management ya. Karena mungkin di lingkup organisasi, apakah itu himpunan atau badan eksekutif mahasiswa, mereka kan juga melaksanakan program-program ya. Nah, program-program itu biasanya kalau misalkan dalam pemahaman saya itu bisa dikatakan juga sebagai proyek-proyek tertentu. Misalkan program bikin seminar dan sebagainya, itu juga merupakan satu proyek tertentu dari himpunan ataupun BEM misalkan. Nah, sebetulnya lagi-lagi ya tadi perlu ditunjuk project manager yang mumpuni dulu sebelum kita apa namanya melaksanakan satu project tertentu. Jadi project manager itulah yang nanti akan mengambil komando dalam menjalankan project tersebut. Nah, nanti project manager ini juga mengorkestrasi sumber daya yang dimiliki oleh timnya. Jadi dia juga nanti yang bisa menentukan timnya mau siapa aja, terus juga perlu sumber daya lain apa aja selain tadi orang ya, secara secara finansialnya seperti apa dan sebagainya. Itu yang paling utama adalah project manajernya. Nah, selanjutnya juga project manager itulah yang punya tugas penting untuk membangun tim yang solid, ya kan? Nah, tadi ketika sudah ada project manager yang kuat, perlu juga tim yang kuat untuk melaksanakan project tersebut. Itu. Nah, baru di sana ya udah tinggal ditentukan apa tujuan dari project tersebut, terus juga dilakukan planningnya tadi, secara resource apa aja yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, yang penting adalah eksekusi. Karena memang kebanyakan kan kalau untuk ide atau misalkan rencana itu hampir semua orang punya, tapi yang membedakan adalah eksekusinya. Nah, ini jadi krusial juga bagaimana project manager dan juga timnya tadi bisa mengeksekusi ide dan juga rencana yang telah dibuat sebelumnya. Nah, dalam prosesnya juga tentu perlu ada proses controlling. Jadi ketika sudah sudah selesai planning, misalkan project manager udah aja lempar ke PIC atau person in charge ya. Jadi istilahnya koordinator dari setiap divisi misalkan. Udah aja melempar tanpa adanya controlling dan sebagainya. Akhirnya ketika di tengah eksekusi ada permasalahan dan sebagainya, nah itu nggak ke-handle gitu, karena nggak ada controlling tadi, nggak ada monitoring tadi. Akhirnya terlanjur proyek tersebut udah banyak masalah, akhirnya gagal, terlambat, dan bahkan nggak selesai misalkan. Nah, itu kenapa pentingnya juga controlling dan juga monitoring. Nah, lalu juga yang tadi untuk closure-nya juga penting, di mana juga kita menyepakati bahwa itu sudah selesai, dan setelah itu sebenarnya perlu ada evaluasi. Perlu ada evaluasi untuk apa? Agar misalkan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di proyek sebelumnya itu bisa menjadi pembelajaran untuk proyek-proyek selanjutnya. Gitu. Itu pentingnya evaluasi. Jadi secara prosesnya kurang lebih seperti itu ya, untuk gimana mengimplementasikan project management ini dalam satu organisasi. Kurang lebih itu yang bisa saya jawab. Apakah menjawab, Ilham? Udah Kang, udah. Makasih banyak ya Kang. Siap. Baik. Next, mungkin mangga moderator.
Selanjutnya ini ada dari Hima AKS, Intan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syakila Maulida. Saya dari Hima AKS. Kang, izin bertanya ya, skill apa yang penting untuk menjadi seorang manajer proyek? Dan apa tantangan terbesar dalam manajemen proyek ini tersebut? Terima kasih, Kang. Oke, thank you. Menarik ini pertanyaannya. Teh Intan ya, Intan dari Hima AKS. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kira-kira skills apa sih yang dibutuhin sama project manager ya, manajer proyek untuk bisa jadi leader yang baik. Nah, mungkin ini juga bisa diambil dari beberapa poin atau beberapa skills yang ada di top 10 skills-nya yang pernah dirilis World Economic Forum. Yang pertama adalah coordinating with others. Jadi gimana kita bisa komunikasi dengan orang lain ya. Itu pertama yang paling penting sebetulnya. Nah, karena tadi beberapa kali kan juga disinggung bahwa pentingnya komunikasi dalam suatu project itu. Nah, yang kedua adalah people management. Karena pasti project manager itu yang paling utama kan mengkoordinasikan orang-orang gitu, memanage orang-orang gitu. Karena orang-orang tersebut yang melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang akan mendukung satu kegiatan project tersebut. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mungkin networking juga ya. Itu penting juga networking. Kenapa penting networking? Karena ketika kita melaksanakan suatu project itu kan kadang kita membutuhkan best talent ya. Kita butuh talent-talent yang terbaik gitu. Orang-orang yang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Nah, makanya ketika memiliki skills networking yang baik, kita udah punya nih list orang-orang yang bisa membantu kita dalam melaksanakan proyek tersebut. Ketika misalkan proyek itu lebih ke eksternal project management ya, tadi kalau kita bagi antara internal project management dan juga external project management. Jadi kalau di konteksnya external project management, itu penting punya networking. Kalau yang internal kan dia pasti ya staff di sana lagi, jadi memang terbatas. Tapi kalau misalkan di konteks eksternal, dia networking jadi penting gitu. Ketika misalkan butuh ahli apa, kadang kan kalau networkingnya nggak baik, kita terbatas gitu opsinya. Tapi ketika kita punya networking yang baik, skill networking yang baik, kita punya banyak opsi untuk untuk menentukan orang-orang mana yang mau kita ajak untuk menjadi tim. Nah, yang selanjutnya adalah negotiation juga penting. Kenapa? Karena tadi dalam satu proyek kan kita banyak stakeholders ya. Banyak stakeholders, terus juga banyak risiko-risiko yang bisa terjadi dalam satu proyek tersebut. Nah, skills negosiasi ini penting ketika misalkan dihadapkan dengan beberapa pilihan gitu. Yang itu mungkin bisa memberikan keuntungan maupun juga bisa memberikan kerugian untuk organisasi maupun perusahaan misalkan. Nah, ini proses negosiasi ini kan juga kadang alot ya, karena setiap stakeholder pasti ingin keuntungan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Nah, gimana project manager bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk ya project tersebut gitu. Jadi dinegosiasikan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah judgment and decision making. Nah, ini penting juga karena dalam setiap prosesnya pasti perlu ada keputusan-keputusan yang harus diambil oleh project manager gitu. Jadi misalkan dalam satu waktu, nah ini kira-kira ini harus dilanjutkan atau enggak, ini harus ditahan dulu atau enggak dengan kondisi seperti ini. Ketika misalnya ditahan, plus minusnya ABC. Kalau misalkan dilanjutkan, risikonya juga ABC dan sebagainya. Nah, di sini penting skills untuk judgment dan juga decision making, di mana project manager itu bisa menilai, ketika kita mengambil keputusan ini implikasinya. Ketika kita mengambil keputusan ini implikasinya. Nah, mana yang terbaik dari itu, itulah yang diambil. Nah, kurang lebih itu skill-skills yang dibutuhkan dari atau oleh seorang project manager ya dalam satu project. Itu kurang lebih. Apakah menjawab kira-kira Intan? Sudah cukup, Kang. Terima kasih. Oke, siap.
Selanjutnya ini ada lagi Kang dari Hima AKS juga kepada saudari Sinta, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Hima Waalaikumsalam. AKS, Sinta Nur Hidayat, ingin bertanya, Kang. Di tujuan manajemen pada poin keempat, yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita untuk mengubah pola pikir kita untuk menganggap tantangan di sekitar diubah menjadi peluang kita? Dan apakah semua tantangan bisa dirubah menjadi peluang? Oke. Udah ya, Sinta ya, pertanyaannya? Udah. Oke, ya ini menarik nih, cukup progresif pertanyaannya nih. Jadi makasih banyak Sinta atas pertanyaannya. Jadi menarik ya, mindset seperti apa sih yang kita butuhkan untuk bisa merubah tantangan jadi peluang gitu. Nah, jadi sebenarnya kawan-kawan mungkin udah sering dengar ya antara growth mindset dan juga fixed mindset gitu. Ya mungkin kawan-kawan udah banyak baca lah di di beberapa sumber. Tapi saya mengingatkan kembali itulah yang menjadi penting. Yang bedakan antara growth mindset dan juga fixed mindset adalah kalau yang fixed mindset dia ketika udah ada batasan, boundary atau constraint, dia tuh stop dan stuck di situ aja. Dia nggak ingin melangkah lebih jauh dari batasan tersebut. Jadi ketika udah ada temu masalah, oh ya udah ini berarti batasan saya nih. Nah, itu fixed mindset. Nah, itu juga cenderung berada di comfort zone-nya dia gitu. Udahlah, saya udah nyaman di sini, semua yang saya kerjakan udah oke, nyaman dan sebagainya. Minim effort untuk melakukan improvement gitu. Nah, bedanya dengan yang growth mindset. Nah, growth mindset ini dia menganggap bahwa setiap batasan-batasan ini atau setiap constraint tadi atau boundaries tadi itu merupakan tantangan yang harus dilewati bahkan oleh seseorang tersebut. Nah, jadi dia seringkali men-challenge dirinya sendiri untuk lebih baik, mungkin bahkan hanya 1% dari hari kemarin misalkan, tapi dia terus improve untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang dinamakan growth mindset. Nah, mungkin kawan-kawan kalau ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam terkait growth mindset dan fixed mindset, bisa tuh di situ cari searching aja di Google apa itu yang membedakan growth mindset dan fixed mindset. Gitu sih kira-kira. Apalagi ya, contohnya apa ya, kalau misalkan kita di challenge nih, misalkan kita berjualan produk A misalkan. Nah, kita biasanya standarnya itu produksi dalam satu hari cuma 100. Tapi tiba-tiba berarti kan kalau itu 100 selama sebulan berarti berapa ya? 3.000 pieces ya produk per bulan misalnya, itu kalau nonstop 30 hari. Nah, terus ternyata ada yang mengajukan permintaan 10.000 pieces produk per bulan. Nah, kalau yang fixed mindset kan ya udah kita cuma bisanya 3.000 gitu. Ya udah kita bakal supply ya cuma 3.000-nya doang. Ya kalau mau ayo ambil, kalau enggak ya udah silakan cari yang lain gitu. Nah, kalau misalkan yang growth mindset kan mungkin dia akan cari strategic partnership lain untuk melakukan produksi produk tersebut gitu. Nah, walaupun nanti secara keuntungan mungkin itu dibagi ke strategic partnership tadi, tapi peluangnya itu bisa diambil oleh orang tersebut. Karena dia punya mindset yang growth mindset gitu. Beda halnya dengan orang-orang yang memiliki fixed mindset. Nah, mungkin itu ya kurang lebih simulasi atau contohnya terkait dengan perbedaan antara growth mindset dan juga fixed mindset. Gitu sih. Kira-kira menjawab nggak ya, Sinta? Nah, saya udah chat di kolom chat tuh terkait growth mindset dan juga fixed mindset. Itu bisa di searching aja, banyak kok sumber-sumbernya. Atau bahkan keluar ya, Sinta.
Iya, sepertinya udah nggak ada nih. Mangga mungkin dikembalikan ke moderator. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kepada saudari Eva Siti. Dipersilakan. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Siti Nurhayati dari Hima Ake. Izin bertanya Kang, apa tujuan dari manajemen proyek dan mengapa menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem informasi? Terima kasih Kang. Oke, thank you pertanyaannya Eva Siti. Apa namanya? Ini udah dalam konteks sistem informasi ya, jadi udah spesifik ya untuk project management. Ya nggak? Betul nggak? Betul Kang. Iya. Kalau tujuan secara umum kan, kalau saya review lagi tadi di materi, untuk tujuan project management itu kan pertama mampu mengelola risiko, lalu memaksimalkan potensi setiap anggota tim, lalu membuat perencanaan yang lebih tepat, dan juga memanfaatkan setiap peluang yang ada dan juga melakukan pengelolaan integrasi. Nah, kalau misalkan mengapa pentingnya, mungkin tadi juga di materi udah disampaikan ya, mungkin nanti materi akan saya share juga lewat panitia dan bisa diakses oleh kawan-kawan peserta. Tapi kalau misalkan untuk spesifik di sistem informasi, saya juga kurang paham ya, karena itu di luar background keilmuan saya atau ekspertisnya saya lah. Nah, mungkin itu teman-teman mungkin yang bisa menjawab, nanti mengelaborasi dari materi yang sudah saya sampaikan secara umum tadi, dan kira-kira gimana sih ketika diimplementasikan ke keilmuan kawan-kawan. Tapi mungkin secara umumnya seperti ini. Kalau sistem informasi itu juga salah satu permasalahan yang coba ingin diselesaikan oleh Surban ID ya, salah satu platform yang sedang saya inisiasi sekarang. Karena memang saat ini data-data atau informasi yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, juga kadang masih sulit untuk diakses oleh masyarakat, ya kan? Kadang websitenya nggak jelas isinya, tidak informatif, dan sebagainya. Akhirnya kan kadang kita harus datang langsung ke dinas terkait atau SKPD terkait, dan kadang juga itu perlu proses yang lama, kadang dilempar sana sini, belum tentu dapat dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan terkait data dan informasi di kita ya di Indonesia. Nah, sebetulnya sekarang kan banyak sebetulnya proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyusun data dan informasi. Contohnya yang secara nasional itu kan ada satu data Indonesia, SDI ya. Terus juga satu peta Indonesia, One Map Policy gitu, dan sebagainya. Itu kan salah satu upaya-upaya dalam mengorganisir dan juga mengintegrasikan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Nah, kalau misalkan dalam konteks pemerintah daerah ada namanya SI, Sistem Informasi SIPD dari Kemendagri, misalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi semua informasi dari seluruh pemerintah daerah itu diintegrasikan dalam platform tersebut. Nah, itu salah satu bentuk proyek juga sebetulnya. Nah, itu itu kan perlu dikelola ya. Nah, itu juga perlu dilakukan project management yang baik juga dalam menyusun sistem informasi tersebut, karena kan banyak sekali keterbatasan yang tadi ruang lingkup yang sangat luas misalnya satu Indonesia, mungkin belum semuanya sudah terbiasa dengan teknologi gitu kan. Kadang untuk mengoperasikan Microsoft Office aja juga terbatas kan di beberapa daerah mungkin, apalagi untuk menyusun satu database yang lengkap misalkan. Nah, itu masih banyak keterbatasan dengan ruang lingkup Indonesia yang sangat luas. Belum lagi secara waktu, kan itu juga lama, gimana kita bisa mengumpulkan semua informasi, data dan informasi yang ada di seluruh Indonesia. Belum lagi secara cost gitu. Karena kan banyak juga sebetulnya sekarang hampir setiap daerah, terus juga setiap SKPD-nya itu membuat
aplikasi-aplikasi sendiri, sistem-sistem informasinya sendiri. Nah, ketika diintegrasikan itu tidak bisa. Akhirnya harus dimulai dari nol lagi. Nah, itu yang bikin secara cost dan time itu semakin besar lagi gitu. Nah, itu yang perlu dikelola oleh project management sebetulnya. Nah, memang di Indonesia masih sangat bisa dibilang buruk ya untuk manajemen tersebut. Nah, itu jadi tantangan tersendiri buat kita sebetulnya. Gitu sih mungkin secara gambaran umum ya. Mungkin semoga menjawab pertanyaannya dari Eva Siti. Baik, Kang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin untuk sesi tanya jawab selanjutnya izinkan saya untuk mencoba menyimpulkan keseluruhan dari kali ini. Jadi project management adalah suatu proses atau cara sebuah bisnis dalam melakukan berbagai kegiatan proyek dan acaranya dengan memanfaatkan pengetahuan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada dan juga pengelolaan integrasi sehingga dapat meminimalisir resiko yang akan didapat jika terjadi kesalahan. Sebelum menutup sesi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Lis yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua tentang project management. Dan tidak lupa mengucapkan juga terima kasih kepada audiens yang atas partisipasinya dalam kegiatan leadership training kali ini. Saya Dede Sri Aula Hermina selaku moderator mohon berdiri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Teh Dede selaku moderator. Kepada Kang Muklis, kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemaparan materi serta diskusi yang luar biasa ini. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat. Begitu juga tadi ada pemateri satu kita, yaitu Kang Aidil. Semoga bisa menambah wawasan, mengubah pola pikir kita, menjadi bekal pastinya untuk di tantangan yang akan kita hadapi selanjutnya. Untuk link absensi bisa langsung diakses di kolom chat room. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengisi Google Form absensi yang sudah dibuat panitia tidak lebih dari batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, sesi dokumentasi dimohon kepada seluruh peserta untuk membuka kamera Zoom-nya. Oke, untuk dokumentasi saya ambil alih ya. Buat slide pertama, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kang Panitia. Ya, sama-sama, Teh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, moderator, kepada panitia, dan juga kepada peserta yang telah bergabung pada acara kita kali ini dari awal sampai akhir. Sampailah kita pada penghujung acara. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Maka dari itu, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada seluruhnya. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan yang kurang berkenan. Saya Mona Lisa sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih, Kang. Salam. Terima kasih, Kang.